Drama ini dimulai dengan dokter magang bernama Maru mendapatkan tugas dari Dr. Min Hyuk untuk menangani pasien anak yang dalam perjalanan ke rumah sakit. Dr. Min Hyuk memberinya waktu 2 jam untuk mendiagnosis anak itu. Maru duduk bersama pasien dan anak itu muntah. Maru mendiagnosis bahwa kemungkinan besar mengalami pendarahan otak. Dia lalu menemui kepala residen dan menyampaikan diagnosisnya. Dokter lain bertanya-tanya mengapa anak itu bersikeras dia baik-baik saja. Namun Maru mengatakan bahwa adik perempuannya juga mengalami hal yang sama. Namun hasil tes bersih sehingga Maru dianggap diagnosisnya salah dan anak itu dikeluarkan dari rumah sakit. Malam hari, anak itu kembali ke rumah sakit dan tes baru mengkonfirmasi diagnosis Maru sebelumnya. Min Hyuk meminta sesama dokter untuk menghubungi Maru untuk mengatakan bahwa dia benar. Maru kembali ke rumah, dia mendapati adiknya Choko yang pingsan di lantai. Namun Choko menolak pergi ke rumah sakit. Saat itu tiba-tiba dia menerima panggilan dari wanita bernama Jae-hee yang panik. Jae-hee mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya sebab dia tahu Maru bisa mengobati luka dan sesuatu mengenai seorang pria yang mungkin sudah mati. Jae-hee melanjutkan bahwa dia sangat takut. Maru berjanji kepada Choko untuk segera kembali. Namun Choko mengatakan, jika dia pergi ke Jae-hee, dia tidak akan berbicara dengan kakaknya lagi. Namun Maru tetap memutuskan untuk pergi. Maru masuk ke motel melihat pria yang tidak sadarkan diri. Sementara Jae-hee ketakutan. Maru meminta Jae-hee untuk menyerahkan diri. Jae-hee menolak sebab itu berarti karir reporter beritanya akan berakhir. Jae-hee mengatakan bahwa dia mengalami 15 tahun yang sulit dalam perjalanan hidupnya dan dia ingin mati saja. Berusaha mengambil pecahan kaca untuk melukai dirinya. Namun Maru menghentikannya. Selanjutnya Maru membersihkan TKP dan memberitahu Jae-hee bahwa dia akan mengganti posisinya sebagai orang yang disalahkan. Jadi Jae-hee harus pergi. Maru juga mengatakan bahwa tidak apa-apa tidak bisa menjadi dokter. Sementara itu Enggi pulang. Dia melihat Jae-hee di luar kompleks keluarga. Saat itu Jae-hee menyerahkan pel kepada seorang pria yang dia sebut ketua. Dan menjadi jelas bahwa pembunuhan yang dilakukan Jae-hee mungkin sesuatu yang diperintahkan. Maru menunggu polisi datang untuk menangkapnya. Dia menghubungi adiknya dan menahan air mata ketika dia meminta maaf. Sebab tidak bisa menepati janji. Dia sudah berbicara dengan Jae-gil yang akan mengurusnya. Dalam sulih suara, hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Maru. 6 tahun kemudian, putra Jae-hee yaitu Eun-suk berlari meminta Enggi bermain dengannya. Namun Enggi mengatakan kepada Eun-suk bahwa dia bukan saudara tirinya. Enggi berpikir Jae-hee seorang manipulator ahli, usai merayu ayahnya saat dia baru berusia 24 tahun. Ayahnya membuang istri lamanya untuk bersama Jae-hee. Enggi berpikir Eun-suk mungkin sama menakutkannya dengan Jae-hee. Maru dan Jae-gil berada di pesawat. Saat itu mereka mendapatkan informasi bahwa ada seorang wanita yang pingsan itu adalah Enggi. Petugas meminta dokter yang bisa membantu mereka. Jae-gil meminta kepada Maru untuk membantu wanita itu. Namun Maru menolak mengatakan bahwa dia bukan dokter. Namun Jae-gil mendesaknya sehingga Maru memutuskan untuk pergi membantu. Saat membantu, Maru melihat Jae-hee sebagai walinya. Ini mengejutkan Maru. Maru lalu bertanya kepada Jae-hee apa hubungannya dengan Enggi. Dan Jae-hee menjelaskan bahwa Enggi putri suami Jae-hee dari pernikahan pertamanya. Oleh karena itu Enggi adalah putri tirinya. Maru menangani Enggi mengeluarkan cairan dari paru-parunya. Dia memberitahu pramugari bahwa Enggi akan baik-baik saja hingga pesawat mendarat dalam 10 menit. Tiba di daratan, Maru berjalan, mengingat kembali masa mudanya dulu saat pertama kali bertemu Jae-hee. Jae-hee yang nampak lusuh dikejar oleh seseorang dan berlari ke rumah Maru untuk bersembunyi. Usai dirasa aman, Maru merawat luka Jae-hee, menjelaskan kepadanya bahwa dia ingin selalu menjadi dokter. Maru lalu memperkenalkan dirinya kepada Jae-hee. Kilas balik kemudian, bagaimana Maru dan Jae-hee berada di perguruan tinggi saat belajar dengan Jae-hee di halaman. Saat ini, Maru mengatakan kepada dirinya sendiri untuk berhenti mengejar cinta Jae-hee. Enggi tersadar, dia kesal sebab yang menolongnya bukan dokter. Enggi juga mendengar dari Junha bahwa Jae-hee dan pria yang menolongnya saling kenal. Enggi kemudian mendapatkan informasi bahwa Jae-hee telah menarik 1 miliar won. Ini membuat Enggi ingin tahu untuk apa Jae-hee dengan uang itu. Jae-hee menuju kediaman Maru dan bertemu Jae-gil. Jae-gil mengungkapkan bahwa sejak dia di penjara, Maru telah menipu wanita demi uang, sehingga dia bisa membayar tagihan medis Choko. Maru bahkan berpikir menjual organnya untuk menghasilkan uang untuk adiknya. Namun itu tidak cukup. Jae-gil juga mengungkapkan Maru masih menunggu Jae-hee. Tidak ingin pindah sebab dia menunggunya. Jae-gil mengungkapkan tidak peduli apa yang diucapkan orang kepada Maru.
dia dengan keras kepala menolak, yakin bahwa Jae-hee telah mengkhianatinya. Maru dan Choko tiba. Jae-hee memberitahu Maru bahwa Jae-hee datang dan meninggalkan hadiah dan amplop berisikan uang untuknya. Maru bergegas mengejar Jae-hee untuk mengembalikan uangnya, namun dia tidak bisa menggapainya. Jae-hee tiba di rumah. Enggi lalu meminta kejelasan kepadanya mengenai uang 1 miliar won yang dia ambil. Jae-hee mengatakan bahwa dia telah memberikan uang itu kepada Maru yang telah menolong Enggi. Jae-hee kemudian mengatakan bahwa Maru memerasnya sebab dia tahu bahwa Enggi tertangkap dengan obatan terlarang saat dia masih muda. Ini membuat Enggi terdiam. Jika media tahu, Enggi tidak akan bisa meyakinkan dewan direksi untuk mengizinkannya mewarisi perusahaan. Enggi mengingat kembali konfrontasi dengan mantan kekasihnya. Dia berlutut memohon kepada Enggi untuk melindunginya dan mengklaim dialah yang membawa obat-obatan itu. Pria ini berjanji jika dia melakukan itu, ayahnya akan membantu perusahaan keluarga Enggi yang sedang dalam kesulitan. Saat ini Enggi memberitahu Jae-hee bahwa dia melaporkan ke polisi bahwa Maru memeras Jae-hee. Ditambah lagi dia melaporkannya sebab praktik pengobatan tanpa lisensi ketika dia menyelamatkannya. Jae-hee tiba di kantor polisi untuk ditanyakan sebagai saksi. Jae-hee tidak mengatakan apapun. Jae-hee mengikuti cerita dan menegaskan Maru memeras keluarganya karena dia tahu rahasia kotor mereka. Maru menatapnya dengan kaget dan marah, tidak mengatakan apapun. Jae-hee kembali ke rumah dan pelayan menyerahkan amplop berisi uang yang dikembalikan oleh Maru. Esok hari karena tidak cukup bukti, Maru pulang. Maru bergegas ke rumah sakit mendapati Choko terbaring di sana. Maru mengingat rasa sakit dan ketakutan Choko akan kehilangannya lagi, dan terlihat marah sebab tuduhan Jae-hee membawa lebih banyak rasa sakit untuk Choko. Protes di luar pabrik terjadi, dengan para pekerja berkumpul memprotes kesalahan yang dilakukan grup Taesan. Enggi tiba dan keluar dari mobil, mendekati para pengunjuk rasa, namun dia dilempari oleh para pekerja yang marah. Maru mengetahui bahwa Enggi menyukai motor off-road. Maru mengendari motor dan meluncur tepat di samping Enggi untuk mengajaknya berlomba. Namun Enggi meluncur ke sisi tebing yang diambang jatuh. Segera Maru menolongnya menarik tangannya menuju ke tempat aman. Enggi yang aman berusaha untuk kembali menarik motornya, namun Maru menahannya, mengatakan untuk tidak menariknya mengingat dia bisa membelinya lagi. Namun Maru bukan menginginkan motor itu, tetapi boneka dari ibunya. Maru memutuskan mengambilnya dengan menggunakan tali pengaman. Akan tetapi saat dia mendapatkannya, talinya putus sehingga dia jatuh ke belakang. Di rumah sakit, Enggi mengunjungi Maru dan bertanya kepadanya bahwa pasti dia pernah mengenalnya sebelumnya, sebab tidak ada namanya pertemuan yang sangat mustahil itu. Maru mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin mengucapkan terima kasih atau meminta maaf, dia harus mengatakannya saja. Maru memintanya untuk pergi sebab dia ingin istirahat. Saat makan keluarga, pengacara An menerima telepon penting dan kemudian memberitahu ketua bahwa Dr. Kim yang sedang mempersiapkan operasi transplantasi untuk ketua yang membutuhkan pendonor yang cocok. Enggi menawarkan diri, namun ketua berteriak kepadanya bahwa Enggi sendiri tidak sehat secara fisik. Enggi menerima telepon yang memberitahunya bahwa ketua berencana mengadakan upacara pernikahan resmi dengan Jae-hee dan menikahinya. Enggi mengingat saat perpisahan dengan ibunya, ibu Enggi memberikannya boneka mengatakan untuk menjadi seperti boneka ini, tumbuh dengan baik dan mengenakan pakaian bagus dan menikah dengan pria yang baik dan juga hidup bahagia. Ibu Enggi bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya, namun dia menolak, dia akan bertahan dan akan menang. Maru mendapat pesan dari Choko bahwa dia kabur untuk mencari ibu kandungnya dan berencana tinggal bersamanya mulai sekarang. Saat berjalan keluar, Maru bertemu dengan Enggi yang datang berkunjung. Enggi mengatakan bahwa dia di sini untuk membayar utang sebab dia tidak suka mempunyai utang di dalam pikirannya. Maru menyuruhnya pergi dan mengatakan bahwa Enggi tidak berhutang apapun kepadanya. Saat itu, Maru menerima telepon panik dari Choko. Dia berbicara mengenai bagaimana ibu kandungnya usai 20 tahun ternyata sangat buruk. Selain itu, seorang pria berteriak kepada Choko. Panggilan berakhir dan Maru tidak bisa menghubunginya lagi sebab ponselnya mati. Enggi menawarkan tumpangan kepada Maru untuk menemui adiknya menuju kota tepi pantai. Pria kasar datang menemui ibu Choko sebab menghubungi polisi karena kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Choko mengatakan putrinya hanya merasa kasihan kepadanya. Pria ini melukai ibu Choko hingga Maru menghentikannya. Usai ini, Choko duduk dengan ibunya dan mengatakan jika bukan karena Maru, ibu pasti sudah dipukuli hingga mati oleh pria itu.
Ibu kemudian membawa Choco ke Maru dan meminta Maru untuk mengambil kembali Choco. Choco menolak pergi, mengatakan ibunya meninggalkannya selama 20 tahun dan kini harus bertanggung jawab untuknya. Namun, Ibu Maru mengatakan dia tidak punya kemampuan menjaga Choco. Anggi yang menyaksikan semua ini hanya bisa diam terpaku. Maru kehilangan kesabaran, meminta Choco untuk mengemas barangnya sekarang. Ibu Choco meminta Maru untuk menghubunginya di masa depan jika Choco menikah. Namun Maru bersumpah tidak akan pernah menghubunginya. Jae-hee berbicara dengan pengacaraan dan bercerita mengenai masa lalunya. Dia tinggal di lingkungan miskin selama 25 tahun dengan seorang pekerja seksual untuk seorang ibu. Dia tidak pernah tahu siapa ayahnya. Dan saudaranya adalah preman. Sementara Maru adalah orang yang baik. Dia selalu melindunginya. Namun Jae-hee mengatakan dia telah mengkhianatinya. Dia telah membunuh sebelumnya dan Maru yang mengorbankan diri. Saat di depan rumah, pengacaraan mengungkapkan kepada Jae-hee bahwa dia menyukainya sebelum ketua bertemu dengannya. Maru melihat mereka berdua di depan rumah ketua. Maru membanting pintu yang membangunkan Enggil. Enggil mengatakan kepada Maru bahwa dia ingin bertemu lagi, sebab dia tertarik kepadanya. Maru tersenyum dan melihat ke arah Jae-hee. Di waktu berikutnya, saat makan keluarga, Enggil memperkenalkan Maru di hadapan keluarga. Ketua mengatakan ini pertama kalinya Enggil memperkenalkan kekasih kepadanya. Ketua mulai bertanya kepada Maru mengenai keluarganya hingga pendidikan dan karirnya. Maru mengatakan orang tuanya meninggal saat dia masih muda dan ayahnya hanya sebagai pemilik usaha kecil. Dia kuliah namun berhenti di tengah jalan, dan kini hanya sebagai seorang bartender. Saat ketua menggali pertanyaan lebih dalam mengenai mengapa dia berhenti kuliah, Jae-hee terlihat panik. Maru mengatakan dia tidak meninggalkan sekolah, dia dikeluarkan. Ketua bertanya kepada Enggil mengapa Maru berhenti kuliah. Enggil tidak menjawab sehingga ketua memarahinya, sebab menyembunyikan latar belakang kekasihnya yang tidak diketahui. Enggil menjadi marah, dia mengungkapkan bahwa dia hanya peduli mengenai masa sekarang Maru. Enggil yang melawan bertanya balik, apa yang diketahui ketua mengenai wanita yang melakukan yang terbaik untuk meraihnya agar dia dapat menikah dengannya. Ketua marah meminta pengacaraan untuk membawanya pergi. Di waktu berikutnya, Junha memberitahu Enggil di tempat kerja bahwa dia diberitahu untuk tidak melakukan pekerjaan apapun untuk saat ini. Enggil bertanya apakah dia dipecat sebab memperkenalkan kekasih yang tidak cocok kepada ketua. Junha meminta Enggil untuk bersembunyi hingga kemarahan ketua mereda. Namun Enggil menolak. Enggil memasuk ruangan pertemuan membahas keuangan perusahaan dan bagaimana mereka membutuhkan likuiditas. Ketua memerintahkan resort milik perusahaan di Aomori, Jepang dijual untuk menghasilkan arus kas. Enggil angkat bicara dan mengatakan di sanalah ibu dan ayahnya berada sebelum ibunya pergi. Pimpinan memintanya berhenti mempermalukan dirinya sendiri dan memerintahkan peluncuran proyek. Dia segera menyerahkan proyek itu kepada Jae-hee untuk ditangani. Maru menerima telepon dari Enggil. Enggil bertanya bahwa dia merindukannya. Enggil mengungkapkan bahwa dia ada di Aomori, di tempat ibunya meninggal. Ini tempat di mana dia mengunjungi ibunya dan menyimpan semua kenangan indahnya bersama ibunya. Enggil mengatakan tempat ini akan dijual, dan jika dia tidak bisa melindungi tempat ini, mungkin dia akan menjadi orang berikutnya yang dibuang oleh keluarganya. Enggil berbagi informasi bahwa dia sedang mencari cara menghasilkan uang tunai yang tersedia untuk perusahaan tanpa menjual resort ini. Jae-hee menyambut calon pembeli resort dan pengacaraan memberitahu mereka bahwa prasmanan telah disiapkan. Maru tiba di resort menunggu di luar, sementara Enggil bekerja keras berusaha menemukan cara untuk menyelamatkan resort dan membatalkan kesepakatan. Enggil menjadi frustrasi dan melempar kertas ke lantai. Enggil tertidur di halaman depan. Dia tidak melihat Maru. Maru mencoba membangunkannya namun Enggil nampak kelelahan. Maru ke kamar Enggil dan melihat semua pekerjaan yang dia lakukan dan memutuskan untuk membantu. Maru menghubungi Jae-gil mengingat dia dulu sekolah di jurusan bisnis dan meminta bantuannya. Dia membantu menganalisis operasional grup Daesan. Maru sepanjang malam menganalisis dan menulis catatan yang diposting di dinding. Maru berjalan ke arah Enggil yang tertidur dan dia mengangkatnya membuangnya ke kolam. Enggil bangun tertegun melihat Maru di hadapannya. Usai sarapan, Maru duduk dengan Enggil mengungkapkan bahwa dia menemukan cara menyelamatkan resort agar tidak perlu dijual dengan mencari uang tunai yang dibutuhkan perusahaan saat ini. Maru meminta Enggil untuk menghentikan kesepakatan Jae-hee dengan perusahaan lain. Jae-hee duduk bersama pemilik perusahaan yang ingin membeli resort.
Kontrak ditandatangani, Enggi datang terlambat. Enggi bertanya kepada Jae-hee mengapa kontrak ditandatangani ketika dia meminta pengacaraan untuk menghentikannya. Enggi mengambil kontrak itu dan merobeknya. Dia mengatakan bahwa ayahnya ingin menjual resort ini dan itu akan dilakukan. Ayahnya ingin menghapus semua kenangan ibunya. Maru menghubungi Enggi bahwa dia ingin berbicara dengan pemilik perusahaan lain dan meletakkannya di speaker. Maru menelpon dan semua orang mendengar. Maru mengungkapkan bahwa calon pembeli ini adalah perusahaan yang buruk. Perusahaan ini membeli resort itu dan membangun fasilitas di sekitarnya untuk pembangunan yang kemungkinan besar akan mencemari kawasan itu. Setelah keburukannya terbongkar, pimpinan perusahaan membatalkan kesepakatan dan semua orang keluar, meninggalkan Enggi dan Jae-hee di dalam. Di waktu selanjutnya, Enggi bersiap untuk menemui Maru di mana mereka setuju untuk bertemu. Sementara Maru bertemu dengan Jae-hee dan memberitahunya bahwa dia memiliki waktu 10 menit mulai sekarang. Jae-hee bertanya apakah mereka bisa naik kapal bersama dan dia akan pergi bersamanya ke ujung dunia. Maru memberitahu Jae-hee bahwa waktunya sudah habis dan dia memutuskan untuk pergi. Saat pergi, Maru melihat Jae-hee telah melompat dari jembatan. Maru bergegas melompat ke air dan menyelamatkannya. Jae-hee beristirahat di ruangannya dan Maru duduk di sampingnya. Saat dia bangun, dia bertanya kepada Maru mengapa dia menyelamatkannya. Apakah itu karena dia mencintainya? Maru menyuruhnya berhenti bermimpi. Jae-hee bertanya lagi mengapa dia tidak membiarkannya mati saja. Jae-hee menambahkan bahwa dia akan kembali ke sisinya. Jika dia memberinya waktu, dia akan kembali kepadanya, namun itu tidak sekarang. Maru bertanya seberapa besar dia ingin terus memanipulasi orang. Maru berharap setidaknya dia bisa memiliki beberapa kenangan indah. Mengenai cinta pertamanya Jae-hee bukan wanita yang tercela. Tidaknya dia berharap menyimpan kenangan indah itu, agar dia tidak merasa hidupnya sengsara seperti sekarang. Maru segera tiba di jembatan beberapa jam usai waktu kencan mereka dan mendapati Enggi duduk dengan punggung menghadap pagar jembatan. Maru bertanya mengapa Enggi menunggunya. Bagaimana jika dia tidak muncul? Enggi mengatakan bahwa dia yakin Maru akan datang. Hal itulah yang membuatnya dia menunggu. Di waktu berikutnya, Enggi pulang ke Korea. Namun dia bingung sebab semua barangnya dikemas di ruang tamu. Ketua menyebut Enggi tidak tahu malu sebab kembali usai merusak kesepakatan. Ketua meminta Junha memotong kartu kredit Enggi dan memberitahu hotel mereka agar tidak mengizinkannya menginap di sana. Dia juga ingin semua pegawai Taesan diberitahu bahwa mereka tidak boleh berkomunikasi dengan Enggi. Ketua mengatakan kepada Enggi bahwa resort merugi setiap tahunnya. Junha meminta ketua memaafkan Enggi, namun Enggi tidak mau sebab dia menolak mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Enggi mengatakan resort Aomori tempat yang paling berharga, dan dia tidak akan ragu untuk melakukan hal sama lagi. Enggi membungkuk kepadanya dan mengatakan untuk menjadi baik. Malam hari, Jae-hee duduk di seberang Maru di bar yang benar-benar kosong. Mengungkapkan dia memesan seluruh tempat jadi hanya mereka berdua. Jae-hee meminta Maru untuk berhenti mempermainkan hati Enggi dan kembali ke kehidupan lamanya. Jae-hee menegaskan dia serius ingin kembali kepadanya. Dia juga tidak bisa melupakannya. Sementara itu, Jae-gil mengantar Enggi menuju tempat kerja Maru. Jae-gil mengirim pesan kepada Maru bahwa Enggi dalam perjalanan menemuinya, memintanya menyingkirkan wanita lain di sekitarnya. Maru dengan sengaja menghubungi Enggi dan menghidupkan speakernya untuk membuat Jae-hee cemburu. Enggi mengungkapkan dia telah diusir dari rumah. Maru mempersilahkan Enggi tinggal bersamanya. Enggi memberitahu Maru bahwa dia mencintainya. Hal ini membuat Jae-hee menjadi cemburu. Enggi berhenti di luar bar dan saat dia melangkah, dia menerima pesan dari Junha yang berisi foto kemesraan Jae-hee dengan pengacaraan saat di depan rumah. Enggi segera menemui Junha dan menuntut mengetahui apakah dia menyimpan foto itu. Junha menunjukkan aslinya dan mengungkapkan itu dari rekaman sisi depan rumah. Dia memberitahu Enggi bahwa ketua akan mencari untuk membawanya kembali jika dia bisa menyelesaikan satu proyek. Enggi tidak ingin membicarakan hal itu. Junha memberitahu Enggi bahwa dia harus kembali secepatnya, sebab ketua sakit dan Jae-hee mulai terlibat dalam urusan perusahaan. Dia mulai khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk. Selanjutnya, Enggi yang mabuk berada di beranda depan rumah Maru. Maru kemudian membawa Enggi yang pingsan ke kamar tidurnya. Dia merawatnya ketika Enggi tidur, dengan lembut menyeka wajahnya. Saat itu ponsel Enggi berdering. Maru mengangkatnya dan berbicara dengan Junha. Dia meyakinkan Junha bahwa Enggi aman dan tertidur. Junha bertanya apakah dia kekasih Enggi, dan Maru mengatakan ya, memperkenalkan dirinya sebagai Kang Maru. Enggi bangun lebih dulu di pagi hari. Dia berbaring menatap Maru yang sedang tertidur dengan senyum di wajahnya.
Junha melihat video Jae-hee dengan pengacaraan dan saat dia melihat sisa video CCTV lain, dia melihat wajah Maru yang mengantar Enggi pulang. Dia menyadari Maru adalah pria yang diduga memeras Jae-hee di waktu sebelumnya. Maru mendapati Choko merawat Jae-hee yang dipukuli. Ia mengungkapkan bahwa kakak gangster Jae-hee baru saja datang dan memukulinya untuk mencari tahu di mana Jae-hee berada. Kakak Jae-hee telah mencuri ponsel Maru untuk menghubungi Jae-hee. Enggi dan Junha bertemu karyawan yang mogok kerja dan merundingkan kontrak baru mereka. Usai itu, Enggi kembali ke kediaman Maru. Dalam perjalanan, Azuma menghentikannya dan bertanya apakah Enggi tinggal bersama Maru. Azuma lalu memberikan sesuatu kepada Enggi dan memintanya memberikan kepada Maru. Enggi membalikan barang itu adalah foto kelulusan Jae-hee dan Maru. Ternyata Azuma adalah orang suruhan dari pengacaraan dan Jae-hee. Enggi berbicara dengan Junha. Junha membenarkan hubungan Maru dengan Jae-hee dan mengungkapkan bahwa Maru membunuh pria sebelumnya dan menghabiskan waktu di penjara. Maru bertemu dengan kakak Jae-hee. Maru memintanya berhenti mencari Jae-hee. Maru meminta handphonenya kembali. Kakak Jae-hee tahu bahwa Jae-hee orang yang membunuh pria itu dan Maru menutupinya. Ketua meminta Jae-hee membawa Enggi kembali ke rumah. Dia memberitahu Jae-hee bahwa Jae-hee perlu bertindak seperti orang tua yang peduli. Dia meminta Jae-hee melakukan apapun untuk menyingkirkan Maru. Enggi menemui Maru dan minum bersama. Enggi yang telah menaruh curiga kepada Maru bahwa dia hanya memanfaatkannya, mengatakan Maru untuk berpisah. Maru diam-diam menerima perpisahan itu. Enggi tersandung menuruni lereng dan bertemu dengan Jae-hee yang ada di sini untuk menjemputnya. Enggi yang sangat mabuk pingsan di depannya. Sementara Maru dipukuli oleh para preman. Para preman ini menghubungi Jae-hee dan diletakkan di sebelah telinga Maru. Jae-hee meminta kepada Maru untuk menandatangani surat-surat yang ditempatkan di depannya. Yang memberinya properti di Amerika dan tiket pesawat untuknya dan Choko. Ini satu-satunya kesempatannya. Selama dia meninggalkan Enggi dan berjanji tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Ini merupakan atas perintah ketua. Enggi yang setengah sadar berada di samping Jae-hee, mendengar sebagian dari percakapan ini. Jae-hee mengancam jika dia tidak menandatangani, orang berikutnya yang terluka mungkin seseorang yang sangat berharga untuk Maru. Sementara itu Jae-gil membawa Choko ke An Myeong-do, seperti yang diminta oleh Maru. Jelas agar Choko tidak melihat bagaimana dia telah dikerjai oleh preman Jae-hee. Ketua mengetahui perselingkuhan Jae-hee dengan pengacaraan. Dia meminta Junha menggunakan semua celah hukum untuk membuat jebakan bagi keduanya. Dia ingin mereka dipenjara setidaknya selama 30 tahun. Saat sadar, Enggi mengambil keputusan berusaha pergi, namun kamarnya telah dikunci. Jae-hee mengatakan bahwa ini perintah ketua. Enggi memberitahu Jae-hee bahwa dia mendengar percakapannya dengan Maru di mobil. Jae-hee mengklaim dia melakukan itu semua demi Enggi. Enggi yang putus asa berhasil keluar dari rumahnya dengan memanjat keluar jendela di tengah hujan lebat. Dia pergi menemui Maru. Saat Maru keluar, dia mendapati Maru dengan wajah yang memar. Enggi mengaku kepada Maru bahwa dia adalah pria pertama yang dia cintai sejak dia bertemu dengannya. Enggi berani bermimpi mengenai kehidupan bersama, memiliki anak dan menjadi tua. Maru diam sepanjang pengakuan Enggi. Dia menatap dengan melangkah ke arah Enggi dan memeluknya. Sementara Jae-hee muncul, dia terkejut saat melihat Maru dan Enggi berpelukan. Maru membawa Enggi masuk ke dalam rumah. Maru berjalan keluar dan melihat paket makanan yang ditinggalkan oleh Jae-hee. Saat Maru masuk ke dalam, dia menemukan Enggi tertidur lelap. Maru mendongak melihat foto lama sebuah pantai, dengan catatan dari Enggi yang mengundangnya untuk berkunjung bersama di pantai ini. Esok hari, Jae-hee berada di rumah pantai keluarga ketua. Dia mengingat kembali percakapannya dengan pengacaraan tadi malam di mobilnya. An menunjukkan padanya foto-foto dari CCTV tentang hubungan mereka, dan mengungkapkan ketua sudah mengetahuinya. Dia menyarankan meninggalkan rumah itu secepat mungkin, sebelum ketua berurusan dengannya. Saat ini, Jae-hee menghubungi Maru dengan permohonan putus asa untuk membantunya, sebab kakaknya memukulinya. Jae-hee kemudian mulai menghancurkan ruangan itu sendiri, dan membuatnya tampak seperti seolah-olah dia diserang. Enggi membuka tas dan menemukan baju dan sepatu baru. Di pakaian itu ada catatan dari Maru yang menjelaskan bahwa ia harus pergi ke suatu tempat hari ini dan mereka bisa pergi jalan-jalan besok. Enggi kemudian mendapat pesan tidak dikenal yang menunjukkan lokasi Jae-hee di rumah pantai. Maru tiba di rumah pantai, menemukan Jae-hee meringkuk di lantai dan ruangan nampak berantakan. Jae-hee mengklaim kakaknya menemukannya dan memukulinya. Maru menerima telepon dari kakak Jae-hee yang berada di kantor polisi
Dan Maru akhirnya mengetahui bahwa dia tidak menyentuh Jae-hee dan dia menjadi tahanan polisi karena perselisihan antara dua teman wanitanya. Jadi Maru tahu manipulasi yang dilakukan Jae-hee. Jae-hee dan Maru berdiskusi tanpa mereka sadari Eungi ada di sana. Maru mengatakan kepada Jae-hee dia masih datang ketika Jae-hee menghubunginya dengan cara yang tidak bisa dia abaikan. Maru menambahkan bahwa sepertinya dirinya sudah gila. Jae-hee mengklaim bahwa dia akan meninggalkan dunianya dan kembali kepada Maru. Namun Maru memintanya tidak melakukan itu sebab mulai sekarang, dia tidak akan peduli lagi dengan apa yang Jae-hee lakukan. Maru mengatakan hatinya yang dulu milik Jae-hee kini sudah mati. Jae-hee pergi ke brankas dan mengeluarkan beberapa dokumen. Jae-hee mengeluarkan folder penting dari kejadian 6 tahun lalu. Ternyata di masa lalu, Jae-hee telah meliput berita grup Taesan dan dipanggil ke kamar hotel bertemu dengan pria yang mengaku memiliki keburukan ketua. Saat Jae-hee mencoba pergi, pria itu berusaha melecehkannya. Jae-hee melawan menghancurkan botol di atas kepalanya. Pria ini jatuh ke belakang membenturkan kepalanya ke sudut meja dan meninggal. Maru duduk di rumah saat mendapat pesan dari Eungi dengan foto pantai tempatnya berada. Maru segera bergegas pergi menemui Eungi. Maru tiba di pantai dan Eungi bertanya apakah ini pertama kalinya dia ke sini. Dia mengaku baru pertama kali ke pantai, sebab tidak pernah sempat pergi dengan wanita yang dulu dicintainya. Eungi bertanya siapa wanita itu. Maru mengatakan itu adalah Han Jae-hee. Eungi meminta Maru untuk melarikan diri bersamanya. Di suatu tempat tidak ada yang mengenal mereka dan mereka bisa bersama. Maru menarik diri, mengatakan dia tidak akan melakukannya. Eungi berbalik dan pergi dengan sedih. Jae-hee menemui ketua Han, memberinya bukti berkas rahasia penting. Ketua menjadi terkejut. Jae-hee mengungkapkan karena untuk melindungi ketua, dia mengorbankan pria yang dia cintai. Ini adalah kartu trufnya. Ketua mengalami serangan jantung dan berusaha mengambil pilnya, namun botolnya jatuh ke tangan Jae-hee. Jae-hee meminta kepada ketua untuk menjadikan Eun-sok sebagai pewaris juga, dan dia akan meninggalkan rumah ini. Ketua berjuang untuk bernapas dan kemudian ambruk. Jae-hee berusaha meminta bantuan, namun pengacara An menutup teleponnya. An mengatakan bagaimanapun ketua akan mati, jadi ini hanya mempercepatnya. Eungi mengemudi kembali ke Seoul. Dia menerima pesan dari Junha bahwa ketua telah meninggal. Eungi melaju dengan cepat sebelum tiba-tiba berbelok ke arah pantai untuk menemui Maru. Sementara Maru mengemudi kembali ke Seoul dan dia memasuki terowongan. Mereka berhadapan, Eungi mengambil jalur Maru. Menangis ketika dia semakin dekat dengan mobil Maru. Adegan kemudian berubah menjadi kegelapan. Kakak Jae-hee sedang makan di restoran dan melihat di TV laporan berita mengenai kematian ketua grup Taesan. Dan bagaimana Eungi mengalami kecelakaan mobil di terowongan jalan bebas hambatan. Reporter mengatakan itu adalah 2 kecelakaan mobil yang kejam dan kedua pengemudi Eungi dan Maru terluka parah. 12 bulan kemudian, Junha mengingat kejadian kematian ketua. Saat itu Junha akan menghubungi polisi saat pengacara An menghubunginya. An memintanya untuk menghubungi polisi jika dia mau. Namun, dia mempunyai informasi penting juga untuk diberikan kepada polisi. Dia mempunyai bukti bahwa ayah Junha terlibat dalam kematian ibu Eungi yang tidak sengaja dalam kecelakaan mobil. Apa yang diklaim pengacaraan bahwa ayah Junha memeras ibu Eungi untuk menjodohkannya dengan Junha. Junha yang tidak memiliki pilihan lain memutuskan diam dan merahasiakan kematian ketua. Maru bertemu dengan seorang insinyur yang terlilit hutang. Maru memintanya menyerahkan catatan pengembangan rahasia untuk LED matrix aktif. Pria itu bertanya kepada Maru berapa banyak yang akan dia hasilkan jika dia membantu. Di waktu berikutnya, sekretaris Junha menemani Eungi berjalan di lingkungan rumah Maru. Saat itu Eungi bergabung dengan anak-anak yang sedang menggambar di dinding dengan kapur. Eungi menuliskan nama Kang Maru. Maru berjalan melewati Eungi dan berhenti di jalurnya saat dia mendengar namanya diucapkan. Anak-anak pergi, Maru dan Eungi berhadapan. Eungi mengenali Maru. Dia menjelaskan kepada Maru bahwa dia kehilangan ingatannya sebab kecelakaan. Namun itu akan kembali perlahan. Saat ini dia tidak ingat apapun selain namanya. Eungi mengeluarkan kameranya dan menunjukkan foto dirinya dengan Maru yang diambil saat di Aomori. Dia mengatakan bahwa Junho yang merawatnya memberitahunya bahwa nama pria itu adalah Kang Maru dan dia tinggal di lingkungan ini. Dia tidak ingat siapa Kang Maru, namun melihat wajahnya dia mengingatnya. Junho menyapa Maru. Junho mengklaim dia pernah bertemu dengannya sebelumnya di rumah sakit. Saat itu dia terluka ketika berusaha mengambil boneka Eungi. Junho menjelaskan bahwa Eungi kehilangan ingatannya bersama dengan pemahaman bahasa sehingga dia disembunyikan untuk memulihkan baik secara fisik maupun mental. Jika tidak, kepala baru grup Taesan itu Jae-hee akan membuat hidup Eungi sengsara.
sebab Enggi seseorang yang akan mengancam posisinya di perusahaan. Junghwa mengklaim bahwa dia tidak berpikir ketua meninggal karena penyakitnya. Dia menduga Jae-hee mungkin terlibat. Junghwa meminta Maru membantu Enggi mendapatkan kembali ingatannya. Maru yang kini bersikap sensitif mengatakan kepada Enggi bahwa mereka tidak pernah saling mencintai dan dia harus pergi. Maru juga mengatakan tidak memiliki waktu luang untuk terlibat dalam pertempuran mereka untuk kekuasaan. Junghwa mengatakan ini bukan pertarungan untuk kekuasaan. Ini untuk mengembalikan Enggi ke tempatnya yang seharusnya. Maru menemui dokter memberitahu Maru bahwa dia mengalami pendarahan halus di otak yang dimulai usai kecelakaan mobil dan berlanjut sedikit demi sedikit. Dia tahu Maru pasti mengalami sakit kepala dan muntah akhir-akhir ini. Itu gejala cedera otak. Dia memintanya menjadwalkan 1 hari untuk operasi. Namun Maru menolak. Maru hanya meminta temannya itu untuk memberinya obat penghilang rasa sakit. Kakak Jae-hee bertemu pengacaraan dan mengungkapkan bahwa dia mengetahui keberadaan Enggi. Dia menunjukkan rekaman video kepada An dan mengatakan dia tahu betapa berbahayanya Enggi bagi posisi Jae-hee saat ini di Taesan Group. Kakak Jae-hee akan membawanya namun dia meminta imbalan. Kakak Jae-hee kemudian melancarkan upayanya membawa Enggi. Dia menemui Enggi di depan rumahnya, berbohong bahwa dia dikirim oleh Maru yang ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Jadi memintanya menjemput Enggi. Enggi dengan senang hati pergi dengannya. Junghwa menemui Maru menanyakan apakah Enggi ada di sini. Enggi telah meninggalkan catatan yang mengatakan Maru datang untuk menjemputnya dan berbicara dengannya. Maru mengatakan dia tidak pernah mengirim siapapun untuknya. Dan Junghwa mulai ketakutan. Junghwa mengungkapkan ponsel Enggi memiliki alat pelacak. Maru segera mengemudi memanfaatkan GPS ponselnya untuk melacak titik Enggi berada. Maru mengikuti sinyal dan berhenti di tempat peristirahatan dan mencari Enggi. Kakak Jae-hee kembali ke mobil melihat dia sedang dilacak dan mematikan ponsel Enggi. Sementara Enggi tertidur lelap karena minuman pemberian kakak Jae-hee sebelumnya. Maru mengejar kembali saat dia melihat kakak Jae-hee pergi. Dia terus mengikutinya dan memotong mobilnya, memaksa kakak Jae-hee untuk berhenti. Maru menuntut kakak Jae-hee yaitu Jae-sik untuk keluar, menuntut mengetahui siapa yang menyuruhnya menculik Enggi. Jae-sik berhasil kabur saat Maru mengalihkan rasa frustrasinya kepada Enggi. Maru menyebut otak Enggi rusak sebab tidak bisa memiliki akal sehat dan kabur dengan orang asing. Enggi meminta maaf dan berjanji untuk tidak seperti ini di masa depan. Enggi berjanji tidak terus mengganggunya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada orang lain yang melakukan kesalahan. Dialah satu-satunya yang harus disalahkan. Enggi mengaku otaknya rusak dan kemudian berbalik pergi. Jae-hee bertemu dengan Jae-sik yang memberitahunya bahwa Enggi telah ditemukan dan dia bisa membuat Enggi menghilang selamanya. Jae-sik hanya ingin Jae-hee memberinya rumah. Jae-hee mengatakan dia tidak bisa begitu saja memberinya sebab bagian dari warisan ketua diserahkan kepada Enggi. Jae-sik berada di sarang perjudian dan dia kalah. Dia menggerutu mengenai mengapa Jae-hee belum mengirim uang kepadanya dan berusaha menghubunginya. Jae-sik melangkah keluar menghubungi Jae-hee, sehingga melewatkan penggerebekan polisi yang tiba-tiba datang di sarang perjudian. Jae-sik menyadari Jae-hee telah menghubungi polisi. Polisi melihat Jae-sik segera bergegas kabur. Esok harinya, Jae-sik menemui Maru. Maru marah kepadanya. Sementara Jae-sik mengakui dia melakukan kejahatan yang tidak termaafkan terhadap Maru. Namun memperingatkan Maru bahwa Jae-hee menakutkan dan berbahaya, dan akan melakukan apapun untuk orang yang menghalangi jalannya. Dia memberitahunya bahwa Jae-hee mengincar